Ada banyak sejarah dalam agama Islam yang bisa orang tua ceritakan pada anak sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Salah satunya mengenai Perang Jamal atau Perang Unta di wilayah Basra, Irak pada tahun 656 Masehi. Disebut dengan nama Perang Unta karena pada saat itu, prajurit di medan Perang Jamal banyak yang mengendarai unta. Selain itu, Perang Jamal juga dikenal dengan nama lain Perang Basra karena terjadi di Basra, Irak. Pemicu utama Perang Jamal adalah adanya adu domba oleh seseorang tak bertanggung jawab pada pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah. Padahal saat itu, keduanya berusaha bekerja sama untuk mengusut pembunuhan yang menimpa Utsman bin Affan. Perang yang terjadi akibat ulah oknum provokator tersebut menyisakan duka yang mendalam dalam sejarah Islam karena banyaknya korban jiwa. Pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah sama-sama banyak dan kuat sehingga saat Perang Jamal terjadi, pertumpahan darah tak terelakkan lagi. Penyebab Perang Jamal, awalnya, terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Saat itu, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan khilafah dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awamlah yang mulanya berbayat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah, yang dikenal mempunyai analisa yang tajam terhadap teks-teks keagamaan, menuntut hal yang sama seperti Muawiyah, supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang saat itu berada di Madinah, meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan umrah. Namun, setelah tiba di Makkah dan bertemu dengan Aisyah, kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk sama-sama menuntut Ali agar mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman. Bagi mereka, persoalan Kishash terhadap pembunuh Utsman harus segera diselesaikan, sebab khawatir kejadian serupa akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun, saat itu Ali berada dalam posisi terjepit sehingga Kishash pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan Kishash baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu pada dalam satu pemerintahan yang kokoh. Kemudian ada pengaduan dan tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Utsman. Sebab, pembunuhan Khalifah Utsman bukanlah kriminal biasa melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi pula jumlah pembunuh Utsman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Sementara para pendukung yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai kabilah dan suku yang berbeda. Sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat jika ia ceroboh menetapkan Kishash kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Bagaimanapun, fanatisme kelompok akan menjadi dasar bagi tiap kabilah untuk membela anggota kabilahnya yang dituntut hukuman Kishash meskipun umpamanya terbukti benar-benar terlibat. Pada akhirnya penegakan Kishash itu malah akan menimbulkan peperangan baru antar kabilah dari keluarga penuntut dengan kabilah dari keluarga terdakwa.